Alright, selamat malam bosku. Welcome back to our lovely channel Airdrop. Mantap tentunya bosku. Sahabat pemula di dunia investasi ya, itulah motonya kayaknya. Oke, mungkin untuk pertama-tama kita bakal bahas komentar ya. Ada berapa mungkin komentar ya? Dari Adit katanya terima kasih Min, semangat terus. Oke, sama-sama bosku. Nah, untuk semangat emang harus setiap hari gitu ya. Harus setiap saat gitu. Nah, ada lagi. Nah, makanya ini aku itu kayak kayaknya emang penting deh dibahas komen-komen dari viewer-viewernya. Dari ini anggota kita lah ibaratnya ya. Nah, di sini dari Yox 887 katanya komentar, "Vesting Bang airdropnya." Nah, di sini aku itu mau ngomong kayak kayak gini ibaratnya bosku. Kita itu kan garap kita itu kan ngerjain airdrop ya kan. Nanti dulu mikir masalah airdrop atau hadiahnya gitu kan ya. Yang penting kita kerjain baik. Vestingnya nggak masalah menurut aku sendiri ya. Karena apa? Karena dari Phantom sendiri atau Sonic itu yang cikal bakal rebrandnya projectnya itu Phantom sendiri itu bagus kalau menurut aku. Dia itu project lama yang rebrand, dia itu udah punya nama ibaratnya ya. Jadi walaupun nanti ibaratnya kayak gini ya, dia itu vesting kan ya. Misalkan vestingnya itu setahun nih, jadi per bulan dapatnya. Walaupun kalian dapatnya di bear market, kalian tetap dapat hasil yang lumayan kalau menurut aku. Karena apa? Karena ya yang kayak yang aku sebutin tadi, Phantom itu mereknya itu atau brandnya itu udah melekat di orang-orang gitu ibaratnya. Nah gitu, jadi aman lah mau vesting mau enggak, ya ayoks ya. Jadi kayak gitulah note-nya mungkin. Nah terus, ini by the way, aku komen gini bukan bukan kayak ngejelek-jelekin orang ya, tapi kayak gimana, cuman ngasih pandangan aku. Jadi jangan sampai ini ya, jangan sampai mandangnya dari sisi negatif ya. Kita next. Cara konekkan ke walletnya gimana bang? Nah, untuk community gaming ini dari Zidane Theo Miranta ya, 3514. Untuk cara connect wallet di community gaming, kalau nggak salah, ada pilihannya di sana. Di bagian mungkin kalian carilah di bagian akun gitu ya, kalau nggak salah. Di pojok atas, di bagian profil, kayaknya di sana bagian ada yang tulisannya wallet, terus kalian tinggal connect deh. Aku juga connect walletnya itu waktu berapa minggu atau berapa sebulan gitu sebelum ini, sebelum case-nya end ya. Nah, kalau nggak salah. Jadi awal-awal itu aku nggak connect wallet karena ya karena masalah keamanan lah mungkin. Soalnya takut gimana ya? Kurang ini sih, masih agak kurang percaya waktu itu. Jadi connect-nya di akhir-akhir gitu. Nah, untuk selanjutnya itu M Raja Lutfi 17 ya. Katanya syarat dapat token cash-nya gimana Bang di dalam gamenya? Nah, untuk dapetin token cash-nya, mereka kan ada tugas kayak yang udah dibahas di video nih. Ada tugas kayak yang udah dibahas di video kayak login harian, ngecekin harian ya, terus kayak social cash, follow sosial media mereka. Terus ada juga yang mainin game mereka tiap hari. Nah, itu kriterianya itu nggak tahu kriteria apa yang bakal diambil. Tugas kita itu cuman nyelesain case-nya atau tugas-tugas harian dan tugas-tugas mainin gamenya setiap harinya ya. Nah, kayak gitulah. Nah, terus apa nih? Oh, ini udah yang kemarin ya. Jadi untuk komentar-komentar dari anggota-anggota kita udah aku bacain. Jadi kita lanjut ke pembahasan kali ini. Nah, yang bakal dibahas kali ini adalah airdrop yang kayaknya jarang banget ya, atau jarang atau masih dikit gitu dibahas. Apa? Arkium kalau nggak salah. Arkium HK ya. Arkium HK. Kita baca ini sedikit di sini mungkin. The first parallelized katanya confidential computing network. Kita ya ingat jangan lupa untuk melakukan DOR atau do your own research karena apa? Karena keuntungan dan kerugian dan resiko ditanggung masing-masing. By the way, ingat kayak kata aku biasanya, kalau kita itu mau klik link, jangan sampai klik link sembarangan. Karena apa? Karena bakal ambiar.
Nah, jadi pastiin akun tersebut asli, bukan kaleng-kaleng. Ingat yang asli ada apanya? Nah, nggak tahu kalian isi sendiri lah gitu kayaknya ya. Dan di sini kita langsung klik link. Aku sendiri yakin ini akun asli karena apa? Karena dia itu di-follow sama airdropper atau airdrop hunter Indo yang lainnya ya. Kayak ini juga di-follow sama akun aku yang lain. Nah, di-follow juga sama Genopets. Oke, aman. Nah, ini aman. Nah, terus tinggal klik linknya bosku. Kayaknya supaya lebih menggebu-gebu ya, kita itu ada baiknya gitu ya. Cek funding raise-nya mungkin. CryptoRank. Nah, dia masuk Yahoo dulu. Nggak langsung ini. Oke, di sini kita ketik Arkium. Arkium. Oh, Arkium elusif ya. Funding round ya, kita liatin di bagian sini. Nah, funding round ya di sini ada tulisan total raise-nya 9 juta USD. Ini lumayan banget menurut aku sendiri. Kita liatin investornya dari Greenfield Capital. Greenfield Capital aku jarang dengar. Tapi untuk Coinbase Venture mungkin kalian semua tahu. Coinbase ini terkenal, apalagi dia kan punya exchange gitu ya. Everstake kayaknya pernah lihat tapi jarang deh. Nah, di sini yang aku sering lihat itu CB Venture, terus Big Brain Holdings, terus Jam Crypto kalau nggak salah. Nah, cuma ini tuh yang aku sering lihat. Dan untuk leadnya, di sini leadnya Greenfield sama Long Longhash Venture ya. Oke, raise-nya lumayan, terus investornya juga bagus, walaupun nggak ada back by Binance Labs, tapi Binance Labs bukan satu-satunya yang bagus ibaratnya ya. CB pun bagus kalau menurut aku sendiri. Dan bahkan sekarang lebih tren CB ya, alias Coinbase daripada Binance kalau menurut aku sendiri. Terus kita liatin tugasnya apa sih di sini. Sebenarnya udah ada tugasnya. Aku juga udah ngerjain sebelumnya. Kemarin atau lusa kemarin gitu. Tapi emang belum dibahas karena targetnya itu satu video per satu hari gitu ya. Nah, kayak gitulah. Di sini katanya airdrop is live katanya. Kita liatin activity-nya dulu. Nah, jadi kita itu ngecek tugas airdropnya ya kayak gitu. Kita masuk ke bagian CryptoRank, terus kita ketik ya nama projectnya, terus kita tinggal cek deh tugasnya apaan. Dan jangan lupa supaya makin menggebu-gebu kita itu harus cek fundraising-nya berapa gitu. Supaya lebih meyakinkan mungkin ya. Nah, di sini tugasnya itu ada yang namanya Arkium Citadel, terus Arkium Fortress, terus Galstas. Dia itu jadi tugasnya ada 4 bosku. Sama layer 3 task katanya. Ini gimana cara scroll ke bawahnya bosku? Oh, dia scroll yang ini. Nggak apa-apa kayak ini. Jadi 4 ya tugasnya di sini. Coba kita klik satu-satu mungkin ya. Iya, aku kemarin udah ngerjain Citadel udah, terus Fortress udah, Galx Galx enggak deh. Enggak ada deh kayaknya. Terus layer 3 juga belum. Dan di sini kalian bisa lihatin Galx-nya itu udah available dari 17 Juni. Aku bahas sedikit mungkin ya. Orang itu rada ragu gitu ke tugas Galx. Karena apa? Karena kayak ada berapa tugas dari Galx kemarin kan kayak project apa ya? Yang ibaratnya Galx user itu nggak diajak gitu. Jadi orang rada malas mungkin ngerjain tugas dari Galx ya mungkin. Untuk layer 3 sendiri menurut aku bagus. Karena apa? Karena kalau kata teman yang udah lumayan lama garap airdrop itu, layer 3 itu rute airdropnya atau tugas airdropnya itu rata-rata untuk tingkat elitnya itu bagus. Jadi menurut kesimpulan apa yang dia omongin mungkin di atas 70%. Kalau yang tugas dari layer 3 kayak ibaratkan misalkan Berace ini misalkan tugasnya kan orang nggak ini ibaratnya ya nggak ngejelasin ibaratnya tugas
testnet BRC ini apaan sih? Tapi biasanya di layer 3 itu ada yang namanya misalkan mereka langsung ngarahin untuk kita nyari faucet dulu nih, terus kita swap nih, terus kita bridge nih, terus kita mungkin stake nih. Nah, kayak gitu. Jadi layer 3 itu kompleks kalau menurut aku. Jadi layer 3 itu ya 70% itu bagus kalau menurutku. Tingkat elitnya itu di atas 70% ya. Menurut aku sama menurut temen. Nah, kayak gitu. Bukan menurut temen sih, menurut kata-kata yang dikeluarin temen gitu, yang aku serap gitu kan ibaratnya. Nah, kayak gitu. Jadi kita mungkin langsung bisa klik di sini. Kalau nggak salah ada satu event NFT-nya itu yang udah end. Nah, mungkin yang Arceum kali ya yang udah end. Jadi bukan Arceum. Oh, enggak, bukan kayak gitu, Bosku. Nah, ini kan ada yang tulisannya min NFT nih. Begin your journey. Jangan langsung masuk ke min NFT ya. Kita klik di bagian atas ini. Di sini katanya follow the link and click begin your journey. Di sini ada link tulisan itu dibiruin. Itu link ya. Jadi hati-hati kayak kata aku sendiri dalam ngeklik, jangan klik sembarangan link gitu. Jadi aku sendiri nyaranin untuk DOR walaupun linknya itu dari website resmi kayak CryptoRank misalnya. Nah, di sini kita bisa masuk ke begin your journey. Nah, di sini kita klik continue. Bagi yang kalian mau baca, silahkan baca. Aku sendiri sebenarnya kayak rada-rada malas mungkin baca ya. Malas dikit lah ibaratnya. Soalnya di ini agak kompleks gitu. Nah, congrats katanya. Nah, di sini kalian itu harus nyiapin gitu, ibaratnya sedikit sol di Phantom wallet kalian. Kalau nggak salah aku sendiri untuk di wallet Phantomnya kemarin ya dikit sih, cuman paling 1 USD lebih ya, itu pun sol-sol sisa ya. Nah, kayak gitu. Jadi habis jawab, habis baca-baca terus kalian itu ada kuis di sini kalian jawabin ya. Mudah. Jadi kalau salah itu kayak mereka itu bakal ngasih kesempatan untuk ngulang gitu. Jadi aman. Jadi kalian menerka-nerka pun bisa lolos mungkin ya. Nah, IRX is another word for a node in the Archeum network. An IRX ini is another word for a node in Archeum network. Kayaknya true deh. Nah, oke, true. Terus next pertanyaan, Arche is the kingdom's word for confidential computing power. Bener apa enggak? True or false katanya. Atau lain-lain gitu ya. Kayaknya oke. Nah, terus you can create ARX cluster. False kayaknya. Nah, correct juga. Anyone can become an Arche conjurer. Yes. ARX builders are like node runners. Mungkin iya kali ya. Nah, pokoknya jadi tugasnya itu jawab-jawabin kayak gini. Jadi mungkin kalau diiniin satu-satu, itu bakal agak lama mungkin ya. Videonya jadi kepanjangan. Jadi takutnya kalian mubazir kuota. Jadi kalau kalian udah selesai kayak baca-baca di awal tadi, kalian udah skip kan ibaratnya, udah tinggal di klik next, klik next, klik next gitu. Terus kalian jawabin pertanyaannya. Biasanya di akhir. Bukan biasanya, emang ada di akhir itu min NFT. Nah, min NFT kayak kata aku tadi, kalian harus nyiapin sol, nggak banyak kalau menurut aku. 1 USD pun masih banyak sisanya ya. Nah, jadi kita masuk ke pembahasan selanjutnya. Di mana? Di mana tadi? Nah, di sini. Nah, itu kan yang pertama ibaratnya ya. Itu yang pertama, Archeum apa tadi? Nah, Archeum Citadel. Nah, di sini kalian bisa liatin. Skip katanya untuk yang kedua. Skip all the steps and reach the question katanya. Kayak kata aku tadi berarti. Kalian tinggal klik next 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 kayak gitu. Jadi langsung reach question ya. Terus untuk langkah ketiga answer the question katanya, jawabin pertanyaan ya. You have unlimited attempts katanya, so it won't be hard. Kalian itu punya kesempatan yang banyak. Jadi walaupun gagal bisa ngulang lagi dan itu nggak bakal susah katanya. Nah, terus langkah keempat, after completing the task, you will get, you will be able to connect your Solana wallet and mint NFT. Kayak yang udah aku bilang tadi, kalian harus nyiapin Sol,
dan mint NFT-nya gitu. Nah, terus mint NFT di sini kan. Terus Archium Fortress, this activity is directly related to Archium Citadel katanya. Dan di sini kalian bisa klik kayaknya. Nah, kan benar. Jadi tulisan biru itu bukan ya. Jadi mungkin bisa masuk ke bagian Archium Fortress ke bagian sini mungkin. Page not found. Coba kita scroll ke bawah. Page not found. Berarti yang berakhir kemarin itu Archium Fortress. Tapi Citadel masih bisa di-mint, sedangkan Fortress itu udah berakhir kalau nggak salah. Coba kita cek. Semalam kalau nggak salah dia itu bilang. Sebenarnya semalam itu pengen upload, tapi karena udah upload ya, jadi nggak diupload. Karena walaupun buru-buru juga nggak enak gitu. October 4. Mana gitu. Nah, di sini katanya, today is the last day to mint the Fortress The Furious NFT with Orca underscore SO. Nah, jadi kemarin itu hari terakhir untuk mint Fortress of the Furious NFT yang mereka collab sama Orca. Nah, terus pertanyaan kan ibaratnya gini. Ngap ibaratnya. Ini kan udah N1 nih NFT-nya ya. Jadi masih worth nggak untuk dilanjutin? Karena kita udah ketinggalan satu nih ibaratnya. Kalau menurut aku sendiri karena biayanya sendiri untuk mint NFT itu nggak terlalu banyak atau bisa dibilang dikit, jadi aman, gas aja pokoknya. Nah kayak gitulah. Jadi tapi jangan lupa untuk melakukan DOR. Soalnya aku itu nggak tahu kan keadaan tiap orang itu gimana. Jadi tetap DOR sendiri-sendiri gitu. Tapi kalau menurut aku gak sih. Soalnya mint NFT-nya itu paling kita itu cuma modal waktu, terus modal gerak mungkin ya, niatnya ibaratnya, terus sama modal dikit ibaratnya. Jauh dari 1 USD, dikit mungkin kalau nggak salah, gitulah. Jadi untuk kalau misalkan kalian nggak punya Sol, kalian itu bisa beli eceran mungkin di Finder ya kalian nemuin. Soalnya aku nggak ini ya, nggak jualan eceran ya, kayak gitu. Kayak itulah pokoknya. So untuk video kali ini sampai di sini aja mungkin. So see you guys in the next video.